Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah, tadarus qiraah mubadalah malam hari ini di pertemuan yang ke-16 melanjutkan di bab 3 cara kerja qiraah mubadalah. Sebelumnya mari kita membacakan hadiah bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada penulis buku Qiraah Mubadalah Kang Fakih Abdul Qadir. Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di halaman 200, cara kerja qiraah mubadalah. Cara kerja metode pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari 3 langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah ini bersifat kronologis, tetapi ketika kesadaran pengetahuan terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat, bagi sebagian orang biasanya bisa langsung ke langkah kedua atau bahkan ke langkah ketiga. Langkah pertama yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema, mabadi, maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu, qawaid. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkai metode mubadalah. Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahkan amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin. Tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kemerahmatan yang harus ditebarkan, bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam. Ayat-ayat prinsip ini, baik yang mabadi maupun yang qawaid, harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktek interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Kandungan dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial, juz'iyat. Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan-penegasan mengenai kesubjekan laki-laki dan perempuan. Langkah kedua yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks rasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan kebanyakan merupakan suatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks rasional bersifat parsial implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama. Langkah kedua ini secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam usul fiqh, seperti analogi hukum, qiyas, pencarian kebaikan, ihtisan, pencarian kebaikan, istislah, atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal. Atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan-tujuan hukum Islam, maqasidus syariah. Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.
Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini atau gagasan dan pesan dari teks parsial ini yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat mubadalah, timbal balik atau kesalingan. Jika teks ini sudah diperlakukan secara taglib dan mengandung mubadalah oleh para ulama klasik, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan saja terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika belum atau masih samar-samar, terutama untuk teks-teks perempuan, maka diperlukan langkah ketiga. Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks atau yang lahir dari proses langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada suatu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain, sehingga metode mubadalah ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki. Selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya, makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama. Untuk memudahkan penjelasan, berikut adalah contoh bagaimana langkah-langkah metode tersebut dijalankan pada ayat ke-14 dari surat Ali Imran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wa banina wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Hati manusia telah dihiasi dengan kecintaan pada sesuatu yang diinginkan, yaitu perempuan, anak cucu, emas dan perak yang berlimpah, kuda yang bagus, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah semua perhiasan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat yang terbaik. Surat Ali Imran ayat 14. Pada konteks pembicaraan kita, yang didiskusikan adalah pernyataan relasional bahwa manusia itu tercipta untuk mencintai perhiasan dunia berupa perempuan. Ayat ini secara literal menempatkan manusia, yang pasti diartikan laki-laki, tercipta secara natural mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subjek yang mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Dalam ungkapan lain, biasanya perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki. Turunan berikutnya, perempuan dipersepsikan sebagai sumber pesona bagi laki-laki yang bisa menggoda dan menggiurkan, sehingga laki-laki harus selalu waspada terhadap mereka. Karena itu, ayat ini memberi peringatan bahwa sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih kekal daripada semua pesona seperti pesona perempuan yang menggiurkan tersebut. Pernyataannya, apakah perempuan bisa menjadi subjek dari pernyataan dalam ayat ini? Realitasnya, perempuan tidak hanya menggoda tetapi juga digoda oleh laki-laki, sehingga mereka juga bisa tergelincir dari jalan kebenaran. Tentu saja bisa, sehingga perempuan secara mubadalah bisa pula menjadi subjek yang diajak bicara oleh ayat tersebut dan menjadi orang yang diminta waspada dari kemungkinan tergoda oleh perhiasan dunia. Perspektif mubadalah sampai pada makna ini melalui langkah-langkah metode pemaknaan berikut. Pertama, kita merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir dari perbuatan yang buruk. Ini adalah prinsip ajaran Islam tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini bersifat umum dan universal. Di dalam Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang meminta manusia, laki-laki dan perempuan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayat yang meminta mereka untuk waspada dari berbagai godaan yang bisa memalingkan dari jalan kebenaran. Salah satu ayat yang eksplisit menyebut laki-laki dan perempuan adalah surat At-Taubah ayat 71 yang meminta keduanya untuk saling mengingatkan satu sama lain agar tetap berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, amal ma'ruf nahi mungkar. Ayat-ayat ini menjadi pondasi dari pemaknaan surat Ali Imran ayat 14 tersebut.
yakni laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek dari perintah, larangan, dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara prinsip-prinsip yang berbicara secara khusus qawaid mengenai potensi pesona antara laki-laki dan perempuan dalam surat An-Nur ayat 30-31 juga bisa menjadi pondasi pemaknaan, di mana ada permintaan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga diri, juga untuk perempuan untuk menjaga diri dan menundukkan pandangan. Ayat-ayat lain tentang pesona atau fitnah kehidupan juga bisa menjadi pondasi pemaknaan, seperti dalam surat Al-An'am ayat 53, surat Al-Munafikun ayat 9, dan surat Al-Mulk ayat 2. Kedua, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali surat Ali Imran ayat 14 adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dunia itu memang memesona, menyenangkan, dan bisa menggiurkan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa yang lebih baik adalah pahala yang dijanjikannya yang berada di sisinya, yaitu dengan tetap memegang kebenaran ajaran-ajarannya. Ayat ini tidak sedang menyatakan bahwa perempuan, harta benda, anak-anak, emas, dan perak adalah perhiasan dunia. Ini benar, tetapi ini hanyalah contoh belaka. Gagasan utamanya adalah kewaspadaan bagi pesona perhiasan dunia ini. Pesan dari gagasan ini tentu saja berlaku untuk semua orang, tidak khusus laki-laki semata. Gagasan dalam proses langkah kedua ini lahir dengan melibatkan berbagai ayat yang terkait. Tetapi jika menggunakan langkah yang sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang diambil makna dalam predikat ayat tersebut. Karena subjek-subjek kebiasaan biasanya bersifat konseptual dan teknikal, sementara pesan dan makna ada pada predikat kalimat. Subjek dalam ayat ini adalah laki-laki yang diminta tidak tergoda oleh perempuan. Jika subjek dan objek dihilangkan, maka ayat ini tentang kewaspadaan seseorang dari ketergodaan terhadap pesona yang lain, pesona orang lain. Maka makna dan gagasan inilah yang kemudian dibawa pada proses langkah ketiga. Ketiga, berdasar pada kedua langkah tersebut, jika secara literal, lafziyah, gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dan perempuan, maka secara resiprokal atau mubadalah, gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi, baik perempuan maupun laki-laki adalah sumber pesona. Satu kepada yang lain ini di satu sisi, di sisi yang lain keduanya satu sama lain diminta untuk tidak saling menebar pesona dan diminta untuk waspada dari kemungkinan pesona pihak lain. Pesan teks ini tentang kewaspadaan dari pesona jenis kelamin lain. Sesungguhnya sudah terekam dalam surat An-Nur ayat 30-31, yaitu untuk saling menjaga pandangan masing-masing agar tidak mudah terpesona pada yang lain dan tidak menebar pesona kepada yang lain. Tentu saja, gagasan lebih luasnya adalah untuk menjaga diri dari segala kemungkinan tergiur pada godaan kehidupan, apapun bentuknya, sehingga tidak tergelincir dari jalan kebaikan karena pesona-pesona kehidupan atau fitnah dunia. Bisa kedudukan, harta, keluarga, anak-anak, atau nafsu seks. Jadi gagasannya tidak melulu tentang pesona tubuh perempuan di mata laki-laki. Jadi dengan langkah pertama kita menemukan prinsip nilai yang menjadi pondasi interpretasi, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek perintah keimanan dan larangan tergelincir dari godaan. Dengan langkah kedua kita menemukan gagasan utama dari teks Ali Imran ayat 14 bahwa ia membicarakan pentingnya kewaspadaan pada perhiasan dunia yang bisa menggiurkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan langkah ketiga, kita menegaskan bahwa pernyataan perempuan sebagai perhiasan dunia bagi laki-laki hanyalah contoh literal dari teks yang ditunjukkan kepada laki-laki. Ini makna eksplisit literal dengan metode mubadalah, karena teks ini juga harus ditunjukkan kepada perempuan. Maka maknanya menjadi laki-laki adalah salah satu perhiasan dunia bagi perempuan, yang ini adalah makna implisit resiprokal. Dengan metode interpretasi mubadalah seperti di atas, pada gilirannya menjadi tidak beralasan sama sekali untuk menyatakan bahwa
perempuan adalah sumber persoalan bagi laki-laki dan berhenti tanpa penjelasan lebih lanjut yang lebih resiprokal. Apalagi lalu diturunkan aturan-aturan untuk mengontrol perempuan saja agar pesona mereka tidak menyebar ke publik laki-laki. Sebab secara resiprokal, sumber pesona ini juga ada pada laki-laki, sebagaimana ia ada pada perempuan. Bahkan ada pada masing-masing orang dan ada pada segala macam kehidupan itu sendiri. Sebagaimana dicatat oleh Al-Quran, adalah menjadi tidak resiprokal jika kita hanya menyalahkan perempuan dan mengontrol mereka dengan alasan mereka memiliki pesona atau fitnah, sementara membiarkan laki-laki beraktivitas secara bebas. Padahal mereka juga memiliki hal yang sama. Jika pesona itu ada pada keduanya, maka yang adil adalah meminta keduanya untuk saling menjaga diri dari pesona masing-masing. Jika laki-laki diberi kesempatan untuk aktif di publik sekalipun menyimpan pesona, perempuan pun seharusnya tidak dilarang dengan alasan pesona mereka. Sebab gagasan utama ajaran adalah bukan mencari siapa yang paling bersalah, paling bertanggung jawab, dan paling banyak dikontrol, tetapi masing-masing harus saling menjaga, saling waspada, dan memastikan keburukan itu tidak terjadi pada siapapun dan kepada siapapun. Sementara arena publik tetap bisa nyaman untuk kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Contoh lain adalah mengenai teks-teks yang menyasar secara langsung kepada perempuan atau perempuan sebagai subjek dalam teks-teks relasi pasangan suami istri. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa perempuan atau istri yang tidak pandai berterima kasih pada kebaikan suami akan menghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 305. Perempuan yang tidak melayani kebutuhan biologi suami akan dilaknat malaikat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5248. Dan perempuan yang meminta cerai tanpa alasan yang mendasar akan diharamkan dari surga. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2228. Pertanyaan mubadalahnya, bagaimana dengan laki-laki yang tidak berterima kasih pada kebaikan istri, tidak melayani kebutuhan biologisnya, dan atau menceraikan istrinya seenaknya saja? Apakah laki-laki juga masuk dalam cakupan teks-teks tersebut yang secara lafal untuk perempuan? Apakah hanya perempuan yang diminta untuk mendatangkan kebaikan kepada suami dan menjaga hubungan agar tetap langgeng? Apakah laki-laki tidak menjadi bagian yang diminta oleh Islam untuk memelihara hubungan suami istri agar tetap kuat, tangguh, memberi kebaikan dan menyenangkan? Pada langkah pertama dari metode pemaknaan mubadalah, kita harus merujuk kembali kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan prinsip-prinsip Islam mabadi, bahwa laki-laki dan perempuan itu diminta oleh Islam untuk beriman, berbuat baik, bersyukur, melayani orang lain, dan menjaga keutuhan rumah tangga. Begitupun prinsip-prinsip relasi pasutri, qawaid, yang 5 pilar itu, yaitu bahwa suami dan istri adalah bermitra, berpasangan, keduanya harus menjaga ikatan pernikahan secara kokoh, saling berbuat baik satu sama lain, saling berembuk, serta saling mengupayakan kerelaan dan kenyamanan pasangan. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi pemaknaan yang proses langkah kedua dan ketiga. Pada langkah kedua, jika kita menggunakan cara yang sederhana dengan menghilangkan subjek dan objek, maka gagasan utama dari hadis pertama adalah mengenai orang yang tidak berterima kasih pada pasangan. Hadis kedua mengenai orang yang tidak melayani kebutuhan seks pasangan, dan hadis ketiga mengenai orang yang mudah meminta atau menjatuhkan talak. Pada langkah ketiga, gagasan-gagasan ini diberlakukan pada laki-laki dan yang tidak berterima kasih pada istrinya. Hadis kedua, yang mudah menjatuhkan talak tanpa alasan yang mendasar.